Jadi perkenalkan, nama saya Fatma Aulia Salsabila. Saya mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oh iya. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Bapak atau Oh iya. ya, Arti saya. ya, tentang masyarakat sekitar Telaga Menjer. Ya. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu. Oh iya. Saya Ardi, selaku pengelola di wisata Telaga Menjer dari organisasi Karang Taruna yang berkegiatan di Telaga Menjer. Seperti itu. Tempat tinggalnya berarti masih di sekitar sini Ya, ya? di Desa Maron. Lalu langsung ke pertanyaannya saja ya. Oh iya. Yang pertama, manggilnya Bapak atau Mas atau Sama aja. Bapak juga boleh, Mas boleh. mungkin bisa diceritakan sejarah singkatnya Telaga Menjer ini? Oh iya. Telaga Menjer ini merupakan telaga terbesar di Kabupaten Wonosobo yang terbentuk akibat letusan Gunung Purba. Seperti itu. Jadi ini merupakan kaldera. Awalnya kaldera dari letusan Gunung Pakuaja namanya. Seperti itu. Sehingga menimbulkan bekas kawah yang cukup besar. Kemudian karena tingkat curah hujan yang tinggi, kemudian banyaknya sumber air, jadilah telaga alami terluas di Kabupaten Wonosobo. Singkatnya seperti itu. Itu gunungnya ada di? Gunungnya masih ada, Pakuaja. Masih ada. Iya. Cuma sepertinya tidak terlalu terkenal ya gunungnya. Iya. Karena kan lebih terkenalnya Gunung Dieng. Iya. Karena memang pegunungan, jadi terdiri dari beberapa gunung seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, dari adanya Telaga Menjer ini apa aja sih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar? Oh iya. Untuk pemanfaatan sendiri banyak ya. Contohnya ada nelayan seperti itu. Kemudian pembudidaya ikan. Kemudian untuk kegiatan pariwisata juga. Kemudian salah satunya juga untuk wilayah sekitarnya itu lahannya digunakan sebagai tempat menanam kopi seperti Mbak lihat ini. Jadi banyak yang memanfaatkan. Jadi ada kelompok tani, ada nelayan, ada rekan-rekan Karang Taruna juga, yang mana kami ini di bawah naungan badan usaha milik Desa Maron seperti itu. Tapi fokusnya di sini itu untuk perikanan dan pariwisata. Kalau yang dibudidayakan itu jenis ikan tertentu atau terserah? Di sini dari yang dibudidaya itu semua jenis ikan air tawar. Jadi ada ikan mujahir, ikan nila, kemudian ikan emas ataupun ikan graskap juga ada. Tapi yang menjadi fokus budidaya itu ikan nila, yang mana itu minat pasarnya paling tinggi seperti itu. Berarti di sini mayoritas itu budidaya dan pertanian. Iya, seperti itu. Kalau adanya budidaya itu memang dari inisiatif masyarakat di masa lalu atau seperti kalau kopi di beberapa daerah itu kan gara-gara efek Viral, penjajahan betul. gitu Ya. Kalau di sini karena sudah turun-temurun ya. Jadi keramba ikan atau tambak yang ada di Telaga Menjer itu diwariskan lah dari nenek moyang seperti itu. Kalau wisata perahunya sendiri? Ya. Di sini ada wisata perahu namanya perahu getek. Jadi berbeda dari tempat lain yang mana perahunya itu seperti boat gitu ya. Pakai mesin yang besar. Di sini perahunya besar, kapasitas 10 sampai 15 orang yang terbuat dari bambu. Yang mana di tengah-tengah bambu itu ada styrofoamnya. Jadi untuk meningkatkan daya apung dari perahu. Untuk keliling Telaga Menjer ini yang luas 80 hektar, itu pengunjung cukup membayar 20.000 per orangnya. Bisa keliling Telaga Menjer dengan durasi kurang lebih 20 sampai 30 menit. Kemudian dilihat dari aktivitas masyarakat dan budaya,
eh, ada nggak perbedaan dari 10 sampai 20 tahun lalu dengan yang sekarang? Kalau menurut saya pribadi untuk perubahan pasti ada ya, maksudnya dari segi, kalau dari segi budaya itu tetap sama, cuma dari apa ya, sarana prasarananya. Contoh perahu dulu kan belum pakai mesin. Nah, sekarang semua perahu sudah memakai mesin seperti itu. Tapi untuk kegiatan adat istiadat tetap dijalankan. Seperti misalkan tiap 1 Muharram kami tetap melaksanakan kegiatan selamatan lah gitu, bentuk syukur kami warga masyarakat atas limpahan alam yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini kan bisa jadi salah satu pembangkit listrik tenaga air juga. Itu apakah sudah dari dulu atau? Untuk pembangkit listrik sendiri itu setahu saya dimulai sejak tahun 60-an, mulai merintis pembuatan pembangkit listrik tenaga air di Telaga Menjer. Nah, itu pembuatannya berlangsung selama beberapa tahun, dikerjakan oleh teknisi sama insinyur dari luar negeri. Untuk pemasangan pipa pesatnya itu dari Jepang sama Rusia kalau tidak salah. Tapi untuk PT yang menaungi pengerjaan itu PT Wijaya Karya, sampai sekarang masih ada itu. Itu BUMN termasuknya? Sepertinya anak perusahaan BUMN setahu saya. Nah, Wijaya Karya selesai pembangunan tahun 82. Iya. Berarti cukup lama ya pembangunan? Iya, cukup lama. Karena kan ini telaga alami, bukan buatan. Kalau buatan kan mungkin bisa lebih cepat pengerjaannya. Kemudian ini tenaga listriknya itu disalurkan ke mana saja? Untuk listrik di sini itu langsung menuju PLTA yang ada di Banjarnegara, Indonesia Power Unit Pembangkit Merica. Jadi untuk pembagiannya langsung dari Banjarnegara seperti itu. Jadi di sini hanya untuk pembangkit. Yang menghasilkan tenaga untuk pembagian dan lain-lain itu langsung dari Merica, yang mana di sana itu jauh lebih besar daripada Telaga Menjer. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya, kira-kira apa sebagai salah satu pengurus apa pesan untuk pemuda khususnya yang ada di daerah Wonosobo yang berhubungan dengan Telaga Menjer? Ya, pesan saya sebagai pengelola kepada masyarakat Wonosobo lah khususnya ya minta support seperti itu, dukungan supaya tidak hanya Telaga Menjer tapi semua objek pariwisata yang ada di Wonosobo, harapannya itu bisa jauh lebih baik lagi dari segi fasilitas pelayanan ataupun kualitas lah, khususnya itu dari kualitasnya supaya lebih baik lagi gitu. Karena kan wilayah Dieng itu kan sudah dikenal, tapi alangkah baiknya penataannya lebih baik lagi, lingkungannya dijaga supaya tetap asri seperti itu. Jadi supaya pariwisata Wonosobo itu lebih maju lagi. Mungkin cukup sekian. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin bisa disambung di lain waktu. Ya, sama-sama, Terima kasih. Mbak.